mahasiswa, tahukah kamu, di balik semangat kita mencari ilmu dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah, ada satu tantangan besar yang mengancam kejujuran akademik, yaitu plagiarisme. Mungkin kamu pernah mendengarnya, atau bahkan tanpa sadar melakukannya. Tapi, seberapa jauh kamu benar-benar paham tentang apa itu plagiarisme, kenapa itu terjadi, dan apa saja konsekuensinya? Yuk kita bahas lebih dalam. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu plagiarisme. Jadi, plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan, lalu mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang jelas dan juga benar. Tindakan ini tidak hanya mencederai integritas pribadi, tetapi juga merusak dunia akademik yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan juga orisinalitas. Menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010, plagiat bisa dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Jadi, meskipun kita tidak benar mencontek, tetap bisa dianggap melakukan pelanggaran kalau kita tidak menyebutkan sumber secara tepat. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rizka Fajar Arista dan Refti Handini Listiani, ditemukan bahwa mahasiswa melakukan plagiarisme karena berbagai motif yang bisa dikelompokkan dalam dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, because of motive, yaitu alasan dari masa lalu seperti pengalaman belajar, budaya akademik, atau tekanan lingkungan. Yang kedua, in order to motive, yaitu tujuan yang ingin dicapai di masa depan, seperti mengejar nilai tinggi atau menghindari stres. Alasan yang sering ditemukan antara lain, yang pertama, akses informasi di internet yang sangat mudah sehingga mahasiswa tergoda untuk langsung kopas. Yang kedua, tekanan untuk mendapatkan IPK tinggi demi biaya siswa atau tuntutan keluarga. Yang ketiga, minimnya pengawasan terhadap tugas dan ujian. Yang keempat, kurangnya edukasi atau sosialisasi tentang etika akademik. Yang kelima, faktor ekonomi dan keterbatasan waktu, apalagi ketika dikejar oleh deadline tugas. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama, agar tugas cepat selesai. Yang kedua, supaya mendapatkan nilai bagus tanpa usaha ekstra. Yang ketiga, menghindari rasa malu karena gagal. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan budaya kampus yang menganggap meniru itu adalah hal biasa. Ada banyak cara mahasiswa melakukan plagiarisme, dan sayangnya, plagiarisme sering dianggap hal biasa. Beberapa bentuk umum plagiarisme antara lain, yang pertama, menyalin langsung teks dari internet atau buku tanpa menyebutkan sumber. Yang kedua, mengutip tanpa menggunakan tanda kutip atau format kutipan yang sesuai. Yang ketiga, menyalin tugas milik teman dan hanya mengganti nama atau sedikit perubahan kata. Yang keempat, menyalin struktur atau ide tulisan orang lain dan menulis ulang dengan gaya sendiri. Yang kelima, menggunakan kembali tugas pribadi dari mata kuliah lain tanpa izin dosen atau self-plagiaris. Bahkan, mencontek saat ujian juga termasuk bentuk plagiarisme loh. Plagiarisme mungkin terlihat seperti jalan pintas yang mudah, tapi sebenarnya memiliki banyak dampak buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, mahasiswa menjadi kehilangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, tumbuhnya mental instan dan malas belajar. Yang ketiga, karya ilmiah menjadi tidak orisinal dan menurunkan mutu akademik. Yang keempat, terancam sanksi akademik seperti nilai gagal, pembatalan skripsi, atau bahkan dropout. Bisa dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Hak Cipta, termasuk denda dan pidana jika terbukti mengambil karya orang lain secara ilegal. Bayangkan saja, satu tindakan copy-paste bisa mengancam masa depan akademikmu. Pada bagian kelima, bagaimana mencegah plagiarisme? Plagiarisme bisa dicegah dan semuanya dimulai dari kesadaran diri. Berikut beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Yang ke-1, mahasiswa harus mendapatkan edukasi sejak awal perkuliahan tentang etika penulisan dan cara mencantumkan referensi. Yang kedua, menggunakan aplikasi atau software pendeteksi plagiarisme untuk mengecek orisinalitas tulisan.
Yang ketiga, dosen perlu memberikan tugas yang mendorong pemikiran kritis, bukan hanya tugas hafalan. Yang keempat, melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap tugas dan ujian. Yang kelima, membangun budaya akademik yang menghargai proses, bukan hanya hasil. Dan yang keenam, dan yang paling penting, menanamkan kejujuran sebagai nilai utama dalam setiap tugas. Masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah dugaan plagiarisme berat yang dilakukan oleh seseorang dosen sekaligus mantan dekan di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Pelaku diketahui menerbitkan beberapa artikel ilmiah di Journal of Social Science dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi, yakni mencapai 96-97%. Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan Turnitin ini menunjukkan bahwa isi artikelnya hampir seluruh menyalin dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya yang jelas. Selain itu, pelaku juga diduga mencatut nama beberapa dosen dari Universitas Malaysia, Terengganu UMT sebagai penulis bersama, padahal mereka tidak pernah terlibat dalam penulisan artikel tersebut. Praktik ini melanggar etika akademik dan mencoreng reputasi dunia pendidikan. Akibat dari kasus ini, pelaku mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dekan dan kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahaya dari budaya publikasi yang hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan integritas ilmiah. Jadi, plagiarisme bukan hanya sekedar mencontek. Ini adalah pelanggaran etika, pelanggaran moral, dan pelanggaran hukum. Jadilah mahasiswa yang jujur, bertanggung jawab, dan bangga dengan hasil kerja sendiri, karena sejatinya keberhasilan sejati datang dari proses belajar, bukan dari meniru. Marilah kita sama-sama membangun budaya akademik yang bersih dan berintegritas.